Baik, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat selalu di tengah cuaca yang sangat panas ini. Baik, kalau begitu, Ibu sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta dari kalian untuk memimpin kita dalam berdoa. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar berdoa, berdoa mulai. Baik, terima kasih sahabat yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada semua Ibu. Kelihatan semangat sekali ya mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Iya, Ibu. Oke, baik. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Yang saya jadi materi kita minggu lalu tentang sistem pernapasan pada organ awal yaitu hidung, faring, laring, dan juga trakea. Nah, anak, kalau begitu mau tanya, setelah udara melewati hidung, faring, laring, dan trakea, kemana udara pergi? Paru-paru, Ibu. Setelah ke paru-paru? Iya. Dan ke? Kalau begitu, Ibu mau tanya lagi satu pertanyaan. Organ pernapasan apa saja yang bekerja keras saat kita berlari atau saat kita berolahraga? Paru, Ibu. Baik, benar sekali. Organ pernapasan yang berperan penting bekerja keras saat kita berlari dan berolahraga itu adalah paru-paru. Kenapa? Karena kita bernapas lebih cepat. Jadi memang perlu ketahui bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita mau berjalan, berlari, belajar, bahkan berpikir saja itu membutuhkan yang namanya oksigen. Nah, oksigen ini itu diperoleh dari sistem pernapasan yang melibatkan organ paru-paru sebagai organ utama. Bisa dipahami ya? Ya, Ibu. Selain itu, kesehatan paru-paru itu sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Kenapa Ibu bilang begitu? Karena kebiasaan buruk seperti merokok. Di sini ada yang merokok? Ada. Ya, Ibu harap tidak ada yang merokok ya. Seperti merokok, terus ada polusi udara atau kurangnya aktivitas fisik itu dapat merusak paru-paru dan mengganggu proses pernapasan. Oleh karena itu, memahami cara kerja paru-paru dan menjaga kesehatan itu menjadi hal yang sangat penting agar tubuh tetap berfungsi secara optimal. Baik, untuk kita langsung saja pada materinya. Baik, anak-anak perhatikan saya di depan. Oke, baik. Ibu minta salah satu dari kalian untuk membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sekarang Shelby. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, serta didik diharapkan mampu mengidentifikasi organ paru-paru, bronkus dan bronkiolus beserta posisinya, menjelaskan fungsi paru-paru sebagai tempat pembentukan gas, serta mendeskripsikan peran bronkus dan bronkiolus dalam alur perjalanan udara dari hidung hingga alveolus secara runtut dan benar. Coba kita berikan dulu buat Shelby. Sudah membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya ada IKTP atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan minimal 3 organ sistem pernapasan, yaitu paru-paru, bronkus, dan bronkiolus dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi paru-paru sebagai tempat pertukaran O2 dan
CO2. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan fungsi dari bronkus dan bronkiolus dalam sistem pernapasan. Dan yang keempat, itu peserta didik dapat menguraikan alur perjalanan udara dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan juga alveolus secara berurutan. Dan yang terakhir itu, peserta didik dapat menganalisis mengapa bronkiolus itu perlu bercabang yang sangat halus agar dapat mencapai alveolus. Baiklah, misalnya pada materinya. Yang pertama ini gambar apa? Paru-paru. Oke, baik. Yang pertama kita ketahui dulu struktur. Jadi struktur dari paru-paru ini tersusun dari jaringan yang elastis dan jutaan alveolus. Alveolus itu anak-anak tahu alveolus itu apa? Tempat pertukaran CO2. Oke, tepuk tangan buat Sylvia. Baik, jadi paru-paru tersusun dari jaringan elastis dan jutaan alveolus atau udara atau kandung udara kecil yang sebagai tempat pertukaran gas, di mana paru-paru ini berfungsi untuk seperti yang sudah saya disebutkan tadi, jelasan tadi tentang pertukaran gas, yaitu oksigen. Nah, unsur dari oksigen itu apa? Unsur dari oksigen itu O2. Di mana O2 ini akan masuk ke dalam darah untuk digunakan dalam tubuh. Dan karbon dioksida, unsur dari karbon dioksida itu apa? CO2. Baik, jadi udara yang masuk ke dalam darah untuk digunakan dalam tubuh dan karbon dioksida atau CO2 itu dikeluarkan dari darah sebagai sistem metabolisme saat kita bernapas. Jadi CO2 itu sebagai sisa metabolisme saat proses pernapasan. Selanjutnya itu letak dan lobus, di mana ada yang tahu letak paru-paru itu di bagian mana? Ayo, di bagian mana? Tidak ada Ibu. Iya, nah itu betul sekali jawaban dari teman kalian. Itu paru-paru itu berada di bagian rongga dada, di kanan dan di kiri jantung. Jadi paru-paru kanan itu terdiri dari 3 lobus. Anak-anak bisa perhatikan di sini ada lobus yang pertama, yaitu lobus superior. Mohon maaf, di sini gambarnya sangat kecil. Ada lobus superior. Yang kedua itu ada lobus medius. Dan yang ketiga itu lobus inferior. Dan di bagian paru-paru kiri itu ada 2 lobus, yaitu ada lobus superior dan juga lobus inferior. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya itu bronkus dan bronkiolus. Nah, anak-anak, bronkus ini terletak di ujung trakea. Ini adalah trakea. Jadi bronkus itu berada di ujung trakea yang terbagi menjadi 2 cabang, yaitu cabang yang pertama itu arahnya ke kiri paru-paru, dan cabang yang kedua itu arahnya ke kanan paru-paru. Nah, anak-anak perlu ketahui bahwa bronkus ini di dalamnya itu berisi yang namanya silia. Silia itu apa? Ya, silia itu adalah rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara sebelum masuk ke paru-paru yang lebih dalam. Jadi udara yang kita hirup itu tidak hanya disaring saat kita hirup dari hidung yang ada silia juga, namun di bronkus dan trakea juga ada silia di mana berfungsi untuk menyaring udara yang lebih bersih sebelum masuk ke paru-paru yang lebih dalam. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya itu bronkiolus.
Jadi anak-anak kalau tadi bronkus itu adalah dua cabang yang arahnya ke kiri dan juga ke kanan paru-paru, maka bronkiolus ini adalah cabang kecil yang sangat banyak yang terhubung dengan bronkus. Di mana bronkiolus ini ada dua, yaitu bronkiolus apa? Terminalis. Bronkiolus terminalis dan juga bronkiolus Oke. Baik, nah di bronkiolus ini, anak-anak perhatikan ini seperti kandungan udara yang di mana dilapisi oleh yang namanya kapiler darah. Kapiler darah ini yang berwarna merah dan juga biru ini. Oke, bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan menampilkan video dari proses pernapasan dari hidung hingga ke alveolus. Harap disimak baik-baik videonya karena setelah ini kita akan bermain terus. Oke, sudah siap nonton videonya? Sudah, Ibu. Tanpa sadari, kita bernapas sekitar 20.000 kali setiap hari untuk memasuk oksigen ke seluruh tubuh. Saat udara masuk, hidung menyaring debu dengan rambut halus dan lendir, sekaligus menghangatkan dan melembabkannya sebelum diteruskan ke dalam tubuh. Udara kemudian melewati trakea, saluran pernapasan yang dilapisi semedia untuk membantu membersihkan partikel berbahaya agar tidak masuk lebih jauh. Selanjutnya, udara masuk ke paru-paru yang mengembang saat kita menarik napas, memungkinkan oksigen tersebar lebih luas ke dalam jaringan paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat jutaan alveoli, yaitu kantung udara kecil dengan luas permukaan sangat besar yang berperan penting dalam proses pertukaran gas. Disinilah oksigen masuk ke dalam aliran darah, sementara karbon dioksida yang merupakan sisa metabolisme dikeluarkan untuk dihembuskan ke luar tubuh. Menariknya, seluruh proses pernapasan ini dikendalikan secara otomatis oleh otak, sehingga kita tetap bisa bernapas bahkan saat tidur. Karena perannya yang sangat vital, menjaga kesehatan sistem pernapasan dengan udara bersih dan gaya hidup sehat sangat penting untuk kehidupan kita. Baik, itu saja videonya. Selanjutnya tadi aku sudah bilang kalau setelah nonton video ini kita akan bermain game. Oke, gamenya di sini ada kartu yang sudah Ibu sediakan. Di sini bentuk dulu dua kelompok. Oke, kelompok satu terdiri dari 3 orang dan kelompok 2 itu terdiri dari 4 orang. Silakan. Oke, nanti tentukan dulu anggota kedua kelompoknya. Baik, di sini perhatikan Ibu jelaskan cara mainnya. Jadi Ibu akan menyusun kartu ini secara acak dan secara terbalik di sini. Nah, tugasnya anak-anak itu nanti Ibu pasang timer selama 1 menit, terus maju mengambil kartu dan juga menyusunnya. Jadi kelompok satunya di bagian kirinya Ibu, kelompok 2-nya di bagian kanannya Ibu. Oke? Oke, jadi ingat di bagian kiri Ibu itu kelompok 1, nanti maju dan susun di bagian depan. Ya, Ibu. Jadi contohnya kalau Darius maju ambil 1, terus susun ke depan, terus Lita maju lagi dan susun kartunya. Jadi kalau sudah ambil ini langsung taruhnya ke depan, oke? Bisa paham ya? Sampai organ-organ dari awal pernapasan itu bisa tersusun sampai akhir. Jadi siapa yang cepat akan mendapatkan hadiah. Ibu ingin bertanya. Susunya dibuka. Iya, nanti susunnya dibuka. Ya, Ibu. Sudah paham? Sudah, Ibu. Baik, Ibu atur dulu stopwatch-nya. Silakan satu orang yang bertugas untuk maju pertama silakan maju karena kita akan memulai. Ini kelompok 1. Oke, tunggu Ibu pasang stopwatch mulai baru dimulai. Oke, 1, 2, 3. Oke, gantian. Bisa dipercepat soalnya waktunya 1 menit, jadi siapa yang cepat? Ya, ini siapa yang paling cepat ini?
Oke, baik, silakan duduk. Kita tentang tugas semua. Jadi, nanti yang lebih cepat menyusun kartunya itu adalah kelompok 1. Sekarang dulu kelompok 1. Di sini sudah menyiapkan hadiah. Sekarang satu belum. Nah, kelompok 2 juga dapat ya. Iya, Ibu. Sama. Baik, kita tinggalkan dulu aktivitas kita. Ibu akan membagikan LKPD untuk anak-anak kerjakan. Kelompoknya tetap sama seperti tadi. Silakan nanti kelompok 2 setelah mengerjakan silakan presentasi dari nomor 1, nomor 2 dan juga nomor 3. Itu kelompok 1 ya. Sedangkan kelompok 2 itu nomor 4 dan juga 5 dan juga menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ya, Ibu. Baik. Ini kelompok 2. Ibu kasih waktu 3 menit, silakan dikerjakan dari sekarang. Kalau bingung gimana, silakan tanya ibu di depan. Bagus, kita silakan melanjutkan. Paham apa yang ibu sampaikan? Paham ya? Kelompok 2 bagaimana, ada kendala? Bagaimana dengan kelompok 1 sudah selesai? Jadi nanti anak-anak tuliskan perbedaan kelompok dan kelompok lalu jelaskan. Oke? Berdasarkan penjelasan itu tadi. Bisa pahami? Bagaimana Kelly? Baik, sudah selesai. Bagaimana? Bagaimana, sudah selesai semuanya? Sudah Ibu. Oke, kelompok 1 sudah? Kelompok 1 ini. Oke, kita sambil tunggu kelompok 1 presentasi dulu kelompok 2. Sekarang kelompok 2. Baik, Ibu, di sini kami membacakan pertanyaan nomor 3 dan 5, di mana pertanyaan 3 itu kami minta untuk mengurutkan jalur perjalanan udara dari trakea hingga alveolus. Yang pertama itu ada trakea, terus ada bronkus, ada bronkiolus, kemudian alveolus. Yang pertanyaan yang kedua itu mengapa paru-paru kanan memiliki kalobus sedangkan paru-paru kiri hanya memiliki kalobus? Itu
direncanakan pada waktu itu harus supaya di tempat dengan hati sehingga ukuran paru-paru diri itu lebih besar dan lebih kecil daripada paru-paru kanan. Terus pertanyaan yang terakhir itu dua gangguan atau penyakit yang dapat menyerang paru-paru itu yang pertama ada ramai paru-paru dan ada asma. Oke, terima kasih. Kita berlangsung dulu buat kelompok 2. Oke, silakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami diminta untuk menyebutkan dan menjelaskan fungsi utama paru-paru dalam sistem pencernaan, pernapasan manusia. Sebenarnya fungsi dari paru-paru adalah terjadinya pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida. Kedua itu kami diminta untuk menjelaskan perbedaan antara bronkus dan bronkiolus. Bronkus adalah saluran utama yang bercabang dari trakea dengan dinding tulang rawan yang berfungsi untuk menyambungkan udara. Sedangkan bronkiolus adalah percabangan kecil dari bronkus yang tidak bertulang rawan, berfungsi mengatur aluran udara dan mengarahkannya ke alveolus. Kemudian kami diminta untuk menguruskan jalur perjalanan udara dari trakea menuju alveolus. Itu mulai dari trakea, kemudian bronkus, bronkiolus dan alveolus. Oke, kita beri aplaus dulu buat kelompok 1. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak ada. Oke, baik. Kalau begitu, Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Dari kesimpulan pada pembelajaran hari ini tentang materi pernapasan yaitu sistem pernapasan terdiri dari beberapa organ yang saling berhubungan mulai dari hidung sampai ke alveolus. Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran gas, sedangkan bronkus dan bronkiolus berfungsi untuk mengalirkan udara. Oke, terima kasih sudah mengumpulkan materi kita pada hari ini. Tanpa disadari, kita bernafas sekitar 20.000 kali sehari. Dan tentunya kita simpulkan bersama bahwa udara masuk melalui hidung, lalu melewati faring dan juga trakea, kemudian masuk ke bronkus dan bronkiolus hingga mencapai alveolus. Nah, di alveolus itu terjadi yang namanya pertukaran gas, oksigen dan juga karbon dioksida. Dan struktur paru-paru yang bercabang banyak itu membantu memperluas permukaan sehingga proses pernapasan menjadi lebih efektif. Baik, sudah selesai materi kita pada hari ini. Ibu sudah menyiapkan lembar refleksinya. Silakan nanti anak-anak kerjakan dan mengumpulkan setelah istirahat. Baik, kalau begitu Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Oke, baik Ibu dan teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita melakukan berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Selamat siang untuk kita semua. Siang, Ibu.